warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membahas mengenai artikel 5 dengan pertanyaan bagaimana cara kerja otak untuk memproses rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Ulin Hutami dengan nomor NIM 230031059. Di samping saya ada Mbak. Nama saya Ibu Misasari dengan NIM 230031036 dan sebelah kiri saya Nafisa Rahmalia Darfi Asri dengan nomor NIM 23000311052. Sebelumnya kami mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu. Nah, rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu adalah dorongan alami seseorang untuk mencari tahu, memahami, mengeksplorasi informasi atau pengalaman baru. Proses akan rasa ingin tahuan tersebut memiliki beberapa tahapan-tahapan dari bagian otak yang terlibat. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai tahapan-tahapan tersebut dan bagian otak mana yang terlibat dalam proses tahapan ini. Nah, tahapan yang pertama yaitu ada deteksi stimulus atau input sensoris. Apa sih yang dimaksud dengan deteksi stimulus itu? Yaitu informasi yang diambil dari lingkungan, kemudian diterima oleh reseptor sensoris, yaitu mata kita dan juga telinga, kemudian diteruskan dengan korteks sensoris primer, yaitu korteks visual dan juga korteks auditoris. Untuk gambar yang lebih jelas nanti akan dipaparkan di layar ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korteks visual itu? Yaitu bagian otak yang memproses informasi visual atau penglihatan. Terus ada juga korteks auditoris. Apa sih yang dimaksud dengan korteks auditoris itu? Yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi auditif atau suara. Kemudian ada korteks sensoris primer, yaitu bagian korteks otak yang memproses informasi langsung dari tubuh dan lingkungan eksternal. Kemudian untuk tahapan yang kedua ada integrasi informasi. Yang dimaksud dari integrasi informasi ini yaitu korteks sensoris memproses informasi awal dari stimulus. Bagian otak yang terlibat dalam proses ini yaitu korteks visual, korteks auditoris, dan juga korteks somatosensoris. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh mengenai korteks visual dan korteks auditorisnya. Nah, di sini saya langsung menjelaskan mengenai korteks somatosensoris. Korteks somatosensoris ini berfungsi untuk membantu mencari tahu mengenai sensasi tertentu dalam tubuh kita. Selanjutnya ada tahapan ketiga, yaitu merespon emosional dan motivasi pada aktivitas limbik. Aktivitas sistem limbik terutama amigdala merespon secara emosional terhadap stimulus yang menarik, sementara hipokampus yaitu mulai mengaitkan informasi baru ini dengan memori yang ada. Nah, bagian otak yang terlibat dalam tahapan ini yaitu ada amigdala dan juga hipokampus. Untuk gambar yang lebih jelas akan ditampilkan di layar nanti. Apa sih yang dimaksud dengan hipokampus itu? Yaitu struktur alokortikal yang berfungsi untuk konsolidasi informasi. Nah, seperti memori jangka pendek, jangka panjang, dan spasial. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem limbik? Yaitu sistem yang berfungsi untuk segala proses yang berkaitan dengan kognisi, terutama pada memori spasial, pembelajaran, pemrosesan emosional, dan pemrosesan sosial. Kemudian ada amigdala, fungsinya yaitu merespon emosional, terutama ketakutan, kecemasan, dan agresi. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sari dan Mbak Nafisa. Kepada mereka kami persilakan. tahap yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa bagian otak untuk memproses sebuah informasi dan mengevaluasi beberapa opsi. Bagian otak tersebut adalah parietal lobe yang berfungsi untuk pengolahan sensorik dan memahami
objek dalam ruang maupun situasi. Contohnya yaitu sentuhan, rasa, dan penglihatan. Sentuhan bisa ada karena individu tersebut menyentuh sesuatu dan mereka penasaran apa yang mereka sentuh. Yang kedua ada rasa, contohnya kita makan dan kita merasakan rasa pedas, rasa manis, rasa asam, dan pahit. Individu tersebut akan penasaran kenapa rasa tersebut bisa terjadi. Nah, yang ketiga yaitu penglihatan. Setiap individu akan melihat sebuah objek. Nah, mereka itu akan mencerna dan akan mencari tahu apa yang mereka lihat. Yang kedua ada temporal lobe yang warna kuning. Itu berfungsi untuk mengolah memori dan informasi auditif yang membantu dalam mengingat pengalaman, menganalisis implikasi keputusan terhadap emosi. Contohnya pengenalan wajah dan bahasa. Jadi temporal lobe dan parental lobe itu bekerja sama agar kita dapat memecahkan masalah, terus mengenali bahasa dan menyimpan memori baik dalam jangka pendek dan jangka yang lebih panjang. Tahap yang kelima yaitu proses motivasi dan penghargaan oleh dopaminergic. Dalam hal ini otak melibatkan sejumlah langkah yang kompleks. Dalam hal ini bagian otak yang bekerja yaitu yang pertama stimulus dan antisipasi. Ketika seorang individu menerima dan mengantisipasi stimulus yang dikaitkan dengan sebuah ganjaran atau self reward. Contohnya kita membeli makanan yang kita suka atau aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua yaitu pemancaran dopamin. Aktivitas ini akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter utama yang diikuti dopamin dengan syaraf-syaraf di area ventral tegmental atau VRA otak. Selanjutnya yaitu pengancaran dopamin ke area tujuan. Dopamin akan dilepaskan kemudian berdiskusi ke area seluruh otak yang berbeda-beda, termasuk dengan area di balik ini tadi yaitu hipokampus dan amigdala. Yang kemudian persepsi, hadiah, dan motivasi. Dopamin akan bekerja untuk menimbulkan rasa kepuasan terhadap individu itu sendiri. Proses yang keenam yaitu proses pengambilan sebuah tindakan oleh korteks prefrontal dan korteks motoris. Yang pertama yaitu korteks prefrontal, terletak di sini, merupakan bagian otak yang terlibat dalam proses kognitif tingkat tinggi, termasuk dari perencanaan, pengambilan keputusan dalam otak. Yang selanjutnya ada konteks motoris. Konteks motoris ini terletak pada area otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan tubuh secara sadar atau voluntar, baik secara otomatis atau disebut influencer. Konteks motoris ini menerima sinyal dari konteks prefrontal dan seluruh bagian lainnya. Itu mengirimkan sebuah perintah gerakan melalui sistem syaraf, yaitu nanti diteruskan kepada otot. Oke, tahap selanjutnya ada tahap ketujuh yaitu proses pembentukan memori. Jadi penyimpanan memori dan integrasi itu melibatkan otak bagian hipokampus, ini korteks prefrontal dan hipokampus. Jadi hipokampus itu ada di sini ya, di bagian ini. Cuman di sini tidak terlihat. Nanti akan saya terangkan pada video, di video ya. Ketika seseorang merasa ingin tahu dan ingin mempelajari sesuatu, itu hipokampus akan membantu menyimpan informasi tersebut ke dalam otak kita gitu. Selanjutnya ada korteks prefrontal, dia akan menggunakan informasi tersebut untuk apa? Untuk merencanakan tindakan yang selanjutnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mencari informasi tambahan dan menerapkan pengetahuan baru dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya adalah proses mengevaluasi. Jadi hipokampus itu berperan dalam mengevaluasi informasi yang terbaru dan menentukan apakah informasi tersebut akan relevan dan bermanfaat untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Terus ketika kita mendapatkan informasi baru, hipokampus itu akan membantu menilai seberapa penting sih informasi tersebut untuk dipahami dan dipelajari. Terus korteks prefrontal itu juga berkontribusi dalam mengevaluasi ya. Jadi konteks prefrontal bagian depan. Nah, itu tuh terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol impuls. Dia tuh mengontrol segala aktivitas yang kita sudah rencanakan gitu.
Jadi korteks prefrontal itu akan bertanggung jawab dalam merancang dan menyesuaikan strategi untuk apa? Untuk mencari dan memproses sebuah informasi yang terbaru. Dia akan mengevaluasi hasil dari tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang dia dapatkan gitu. Kemudian korteks prefrontal itu akan mengatur strategi selanjutnya berdasarkan dengan pertimbangan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Apa yang dapat disimpulkan dari apa yang telah disampaikan Mbak Furian dan Mbak Ipung mengenai proses rasa ingin tahu, yaitu melibatkan berbagai tahapan dan bagian otak yang bekerja secara sinergis. Oke, yang pertama itu kan tadi ada proses stimulus ya, itu informasi akan diterima oleh reseptor sensoris dan diproses oleh korteks sensoris primer. Selanjutnya, informasi tersebut diintegrasikan di korteks sensoris dan direspons secara emosional oleh sistem limbik, termasuk amigdala dan hipokampus. Nah, tahapan yang selanjutnya itu korteks prefrontal akan mengevaluasi informasi untuk bagaimana kita mengambil keputusan. Sementara pada sirkuit dopaminergik itu akan memberikan sensasi reward atau dorongan untuk melakukan sebuah eksplorasi tentang rasa ingin tahu tersebut. Terus tindakan tersebut dilakukan oleh korteks motoris ya, dan diikuti oleh pembentukan memori oleh hipokampus dan korteks prefrontal. Tahap yang terakhir, otak akan mengevaluasi hasil eksplorasi dan menyesuaikan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.